Sebelum kami ceramah, ibu-ibu, jangan ada yang berpikiran, jangan ada yang ngomong. Baik siapapun, jangan ada yang ngomong. Kenapa? Nanti keberkahan majelis kita sudah tidak ada lagi. Ibu ya, semangat. Karena harapan kita pergi ke sini mendapatkan ridho Allah. Kalau dalam masjid kita tidak punya adab, di saat majelis taklim berjalan kita berbicara, maka keberkahan sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, segenap pengurus Masjid At-Taib, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, yang hari ini diwakili oleh Ibu Maryamah, Ibu Maryamah, dan insya Allah Wali Kota Batam akan maju sebagai gubernur, insya Allah doakan jadi, amin. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua kita Ibu Dr. Syarifah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena waktunya sudah jam makan siang. Ya Bu ya, saya tak lama-lama ceramah, setengah jam saja boleh. Habis ini saya sedang ditunggu di Masjid Keramas Kabir mengisi acara haul. Sekarang sedang berjalan. Tapi insya Allah pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah, amin. Ibu, Bapak hadirin yang kami muliakan, sebelum saya ceramah, saya ingin mengajak selawatan buat ibu-ibu. Kenapa? Setuju? Karena selawat itu adalah jalan yang paling cepat sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan selawat itulah makrifat kita terbuka. Maka hari ini ayo kita selawatan, boleh? Judul selawatnya Waqtas Aina, tak usah pakai dengar, nanti sumpah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Tak ada orang macamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Raqqat aina syarqan
Ibu-ibu yang kami muliakan, ada seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi ini seorang wali Allah. Beliau lahir di Spanyol, meninggal di Maroko. Ketika beliau perang laut lepas pakai perahu, tahu perahu? Tiba-tiba di tengah laut datang gelombang yang besar. Kalau bahasa Inggrisnya gadang. Imam Ibnu Arabi datang gelombang yang gadang. Dia tersenyum. Kata Imam Ibnu Arabi, uskun ya Tuhan, fa inna fawqal bahra minal ilm. Kalau bahasa kita, hei laut, diam, tak usah ada gelombang. Di atasmu ada seorang ahli ilmu. Itu gelombang langsung diam, patuh laut dan orang soleh. Wali yang, kalau saya yang ngomong insya Allah maka besar gelombang. Saya ingin cerita waktu itu. 3 tahun yang lewat, kami 5 orang ustaz-ustaz mancing. Berangkat habis isya, di tengah malam, jam 2 malam, tiba-tiba hujan turun, petir kuat, gelombang kuat, tali jangkar kami sudah tidak sampai, dan akhirnya kami hanyut sampai ke Laut Cina Selatan Natuna. Pada saat gelombang kuat, petir kuat, hujan lebat, saya tawasul kepada Imam Ibnu Arabi. Kata saya, uskun ya wahai, fa inna fawqal bahra minal ilm. Hei, diam. Jangan ada gelombang, di atas pun ada ahli ilmu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Gelombang yang tambah besar. Yang bukan wali, kelasnya masih wali murid. 10 menit lagi kami terlambat dijemput. 5 orang ustaz ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam bahasa Arab disebut udar kabeh. Ujungnya. Kalau bahasa Inggrisnya mati satu. Lupakan. Kalau bahasa ajarnya mati berataan. Kalau bahasa Melayunya mati semua. Kalau bahasa Sundanya mati sadayana. Kalau bahasa Kumisnya mati mana. Kalau bahasa Lomboknya mati selapupun. Kalau bahasa Acehnya mati bodoh. Kalau bahasa Dayaknya mati kita atau mati dai. Kalau bahasa Jepangnya syahedo. Kalau bahasa Koreanya modo jangan. Kalau bahasa Mandarinnya cipusya. Mandarin. Bahasa Cinanya tahu saya. Bahasa Batak. Batak mati loh. Batak sudah kayak zaman udah gaul-gaul gitu. Apa kata Imam Ibnu Arabi, tuan-tuan? Yuk kita kaji lebih dalam. Ada 3 perkara. 3 perkara yang Allah cabut keberkahan hidup. Dalam bahasa Arab disebut sa'id fid dunya wa sa'id fil akhirah. Berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Bahasa Indonesia ini menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Siapa yang pertama yang Allah cabut keberkahan hidupnya? As-sabru 'alal musibah. Orang yang tidak sabar di saat diberikan oleh Allah Ta'ala ujian. Musibah kalau kita nikmati tuan-tuan akan terasa enak. Betul. Tapi kalau kita mengeluh, musibah itu akan membawa kebencian Allah. Allah Ta'ala pasti akan menguji hamba-hamba yang amal.
wa nafsin minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyirus sabirin. Di antara ujian hamba-hambaku kata Allah, khauf, rasa takut. Takut kehilangan istri, ujian. Takut kehilangan suami, ujian. Takut kehilangan jabatan, juga ujian. Bu, bawa doa, ujian. Malah beliau berikan nasi padang di sini. Sampai di mana? Sampai di mana? Padang. Kau ya sekarang lapar ya. Sama saya juga lapar. Allahumma shalli ala Muhammad. Wal ju' juga ujian. Lapar juga ujian. 2 bulan lagi kita lapar, 1 bulan pun betul ujian. Wa nafsin minal amwal, kekurangan harta, hidup serba kekurangan, itu juga ujian. Wal anfus, kematian, itu juga ujian. Sabar kita, ikhlas redha, maka Allah akan angkat derajat kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua orang-orang yang sabar. Amin. Bu, sedikit kita buka sejarah. Nabi Ayub alaihissalam diberikan oleh Allah ujian selama 18 tahun. Seluruh Nabi Ayub badannya dari kaki sampai kepala tergoreng. Bahkan goreng itu ada ulatnya. Di saat beliau mau sholat, ulatnya dikeluarin satu-satu. Habis sholat dimasukin lagi. Istri dan anak tak sabar, tinggal dari rumah. Sabar Nabi Ayub, Allah angkat derajatnya. Nabi Yusuf, Allah berikan handshake. Perempuan yang melihat kegantengan Nabi Yusuf, waqata'na aydiyahum, terpotong tangannya, mereka tidak sadar. Karena gantengnya Nabi Yusuf, Siti Julaiha tergila-gila dengan Nabi Yusuf. Pernah nonton ibu filmnya? Cantik Siti Julaiha, hidungnya mancung, badan baheno, kaya. Ditangkap Nabi Yusuf, dikunci pintu, dibuka baju Nabi Yusuf. Apa yang dijawab oleh Nabi Yusuf? Inni akhafullah, saya takut dengan Allah. Ujian itu Nabi Yusuf. Mungkin kalau laki-laki yang hidung belang, perempuan cantik, kaya, pas dibuka baju, bukan mengatakan ini akhafullah, ini kesempatan Allah. Sabar Nabi Ayub, sabar Nabi Yusuf, Allah angkat derajat. Saya pernah melihat film, saya cek dalam hadis hampir sama. Nabi Yusuf, ya Allah yang karim, matanya besar, alisnya sambung, hidungnya mancung, pipinya bermerah-merah, kalah pipiku yang banyak tebal dengan bedanya. Rambutnya keriting sampai ke bahu, bibirnya tipis merah, bereokan, jambangnya tebal. Beda dengan saya, tipis jenggotnya. Ustaz Ali pakai jenggot, mandinya hari Selasa. Kalau ibu-ibu kena jenggot 1 minggu masih terasa. Kurau jenggot suaminya masih jangan sampah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Maka orang-orang yang sabar terhadap ujian yang Allah berikan, Allah angkat derajatnya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar terhadap ujian yang Allah berikan, masyaallah,
Allah pandang dia dengan pandangan rahmat. Kalau sudah Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, tuan-tuan, musik jam. Kemudian kalau nggak musik jam ini, saya tak bisa mau siapapun kalau ngobrol di majelis itu saya marah. Mau pejabat siapapun, mau anggota dewan siapapun, saya tak bisa. Dan saya berpejabat. Sepakat Ibu? Ini majelis yang sangat mulia. Jabatan dunia tinggal dulu. Dan saya berceramah kali-kali. Ibu ya? Boleh ketawa tapi ada manfaat ilmu kita. Maaf masih jangan tersinggung ya. Jangan marah. Kalau marah nanti cepat-cepat istighfar. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka orang-orang yang sabar terhadap ujian Allah, sudah tidak ada lagi kita cerita bagaimana sakitnya ketika roh diambil. Sudah tidak ada lagi kita cerita alam kubur. Sudah tidak ada lagi kita cerita bagaimana sakitnya di padang mahsyar. Dan kita tinggal duduk manis, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dalam surga. Ini berkahnya orang yang sabar. Tidak sampai di sana tuan-tuan, waulaika humul muhtadun. Kita selalu dibimbing oleh Allah di saat zahir kita, di saat batin kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, semacam ada perisai dalam hati kita. Macam tanah warga yang kau jual, perisai dalam hati. Balik kita batal, kau cinta dalam hati, perisai dalam hati. Bu Dr. Saripah, ingat dengan jamaahmu, perisai dalam hati. Bu Mariamah, tambahkan insentifnya BKMT, perisai dalam hati. Nanti beliau begitu nanti, mau ditambahkan nanti insentifnya. Ya Bu Mariamah ya. Kalau ibu bisa memperjuangkan insentif BKMT, saya dukung ibu habis-habisan. Sampai kenapa? Sampai jadi apapun saudara. Bu, maka setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, agama mengajarkan harus sabar. Tapi ada orang yang paling sabar di Indonesia ini. Siapa? Tukang pantun. Tukang pantun itu orang yang paling sabar. Rumahnya mau kebakaran, dia belum memadamkan pantun dulu. Kebetulan pemadam api kebakaran dekat tukang pantun. Datang mobil, apinya besar, pantun dulu. Namanya tukang pantun. Quran bukan sembarang Quran. Quran dibaca Hajah Lumpi. Kami dengar ada kebakaran, bolehkah dipadamkan api? Tuan rumah ahli pantun marah gas pantun dibalas sama beliau. Ada kuali di atas tungku sedang dimasak di api biru. Memang tuanlah dia kami tunggu. Terima kasih sudah membantu. Dibalas lagi sama pemadam kebakaran. Bukan petir sembarang petir. Petir menyambar si pohon jati. Ayo Tuhan hidupkan air, mari kita padamkan api. Dibalas lagi sama tuan rumah. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar si pohon tebu. Tak usah Tuhan hidupkan air, rumah saya jadi debu. Jadi itu lalu pantun semua. Makanya saya katakan orang yang paling sabar. Tapi maaf itu, jujur saya katakan, orang seperti saya ini perlu sabar lagi. Kenapa? Orang tua saya namanya sudah sabar. Kalau tambah sabar yang kedua, istri saya marah nanti, bisa baca piring nanti. Bu, lanjut. Lapar? Sama. Sedikit deh.
Ulama mengatakan, ibu-ibu yang kami muliakan, kata ulama, sabar itu tidak bisa dipisahkan dengan takwa. Kenapa? Karena sabar bagian daripada takwa. Apa itu takwa? Menjunjung tinggi perintah Allah, artinya dikerjakan. Menjauhi larangan Allah sejauh-jauh mungkin, artinya tinggalkan. Ini pengertian takwa. Sedangkan hakikat daripada takwa ini penting kita pahami. Yuradu bihi al-ikhlas. Beramal ibadah itu harus ikhlas. Ini hakikat takwa. Kenapa? Al-ikhlasu yuhasinul a'mal. Karena ikhlas itu benteng daripada amal. Al-ikhlasu a'malukum lillah. Ikhlas yang amal kamu karena Allah. Fa inna Allah la yaqbalu illa ma khalasha. Karena Allah tidak menerima amal ibadah yang tidak ikhlas. Sedikit kita beramal ibadah, tapi ikhlas banyak barokahnya. Alhamdulillah. Macam saya jadi penceramah harus ikhlas. Ini kenapa Ustaz? Saya ada pengalaman. Saya nggak mau nyebut nama bukannya, takut warganya akan bisa tersinggung. Saya diundang ceramah dari Batam transit ke Jakarta. Habis itu pakai pesawat 1,5 jam lagi menuju kota tersebut. Sampai Ustaz tidak. Naik mobil lagi 4 jam. Naik mobil saja 4 jam. Kalau jalan kaki tambah ngisor 2 bulan baru sampai. Sudah sampai Ustaz belum? Naik mumpung lagi 1,5 jam. Sampai Ustaz belum? Naik motor lagi 1/2 jam. Sampai Ustaz belum? Jalan kaki lagi 15 menit. Ceramah saya 2 jam di sana. Habis ceramah ibu-ibu apa yang terjadi? Panitia lupa kasih amplop. Ini bisa nyata. Bayangkan pada saat itu, bayangkan kalau saya bawa duit, apa kata dunia? Orang sedangkan saya penginapan hutan. Lupa kasih amplop. Ikhlas. Makanya cerdasnya Bu Saifah, beliau kasih amplop itu duluan. Kayak pengalaman, pernah tinggalan juga kayaknya. Ini kurang aja Bu Saifah. Ini wallahi bakal terjadi. Ikhlas. Kenapa? Karena orang yang ikhlas Allah muliakan. Ingat tuan-tuan, walau amanu ahlul qura la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu. Allah Ta'ala punya langit, Allah Ta'ala punya bumi. Kalau kita takwa, kalau kita sabar, ikhlas terhadap ujian Allah, langit akan menurunkan barokah, bumi akan mengeluarkan barokah. Tapi ingat, untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Oh, ini yang pertama yang Allah cabut keberkahan. Orang diberikan ujian tapi tidak sabar. Ya Allah, baru ya kemarin masuk rumah sakit, dikena lagi asam urat. Malu. Ya Bu ya. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu, ya Allah, penyakit tumpang tindih. Masih muda penyakit sudah banyak, betul? Cek kolesterol asam urat kena, cek asam urat paru-paru kena, cek paru-paru jantung kena, cek jantung prostat kena, cek prostat ginjal kena, cek semuanya uang gak cukup. Gak cek aku udah serba salah. Makan seafood kolesterol, makan kacang asam urat, makan daging kambing tensi naik, kebanyakan makan uang habis. Puasa. Jadi keberkahan sudah Allah campur Bapak Ibu. Maka orang-orang yang bertakwa, ikhlas, rela, derajatnya diangkat oleh Allah. Inilah yang pertama, keberkahan yang Allah cabut.
orang yang tidak sabar terhadap ujian Allah. Yang kedua terakhir, wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Masya Allah. Yang kedua yang Allah cabut keberkahannya, orang yang merasa dirinya paling takwa, orang yang merasa dirinya paling saleh, orang yang merasa dirinya paling alim. Bu, saya dipesanin sama orang tua saya. Kata orang tua saya, Syahrudin Ali, kalau engkau ceramah, kalau engkau takdir, kalau engkau perlu dipanggil, jangan merasa dirimu paling saleh, jangan merasa dirimu paling benar, jangan merasa dirimu paling wara, karena kita tidak tahu di antara jamaah yang ramai ini ada yang lebih alim, ada yang lebih saleh, ada yang lebih wara. Cuman mereka khamul. Apa itu khamul? Dalam tasawuf disebut mereka tenggelam, tidak mau menunjukkan kehebatannya. Pangkal hurufnya khamul. Kalau pangkal hurufnya ba, lain lagi bodoh artinya. Kalau bahasa baca bumul. Bu, maka jangan merasa diri kita paling hebat. Ingat pesan batin kita, pesan di batin kita. Jangan menilai seseorang itu daripada luarnya. Terkadang ada pakaian orang ini biasa-biasa saja, tapi dalamnya sangat luar biasa, betul? Coba kita sedikit buka sejarah. Almarhum Presiden kita Kiai Abdul Wahid alias Gus Dur. Beliau pakaiannya biasa-biasa saja, betul? Tapi beliau alim, beliau saleh, bibit maupun jelas, keturunan ulama besar, cerdas itu Gus Dur. Saking cerdasnya Gus Dur, Bapak Ibu, 3 jawaban, 3 soalan beliau jawab dalam 1 jawaban. Apa soalannya Ustaz? Pertama, kenapa rumput bisa panjang? Kenapa gigi bisa sakit? Dan kenapa istri bisa hamil? Beliau jawab dalam 1 jawaban, karena terlambat mencabut. Saya pikir betul juga. Rumput tinggi lambat dicabut. Ketawaan. Ini betul. Listen. Gigi sakit lambat, coba baru goyang, bawa ke dokter cabut, gak akan sakit. Istri hamil lambat, ibu Bu Sarimah, beliau nggak bawa tawa dia. Ini betul, rekan-rekan saya. Saya nanya kepada ibu Pres, dia jawab dengan jujur. Ibu-ibu suka lambat dicabut apa cepat dicabut? Lambat. Jangan salah paham, maksudnya rumput. Nah, kemana pikirannya? Ada yang ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking cerdasnya Gus Dur, Bapak Ibu. Wartawan tanya kepada Gus Dur, Gus, gimana pendapat panjenengan dengan jukit itu dalam kaki yang ngebor? Kata beliau jawab, gak apa-apa, itu aja ureng. Gimana Gus pendapat panjenengan? Saya gak ngelihat. Pintar gak? Pintar. Beliau hafal Al-Quran. Nomor telepon 2000 beliau hafal. Saya aja jujur. Nomor telepon saya apa? Paling baik nomor udah sebelah hafal. Jangan sebelah, jangan salah. Makanya kita tidak boleh menilai seseorang. Buah benar luarnya manis,
tapi dalamnya berduri. Betul. Buah nanas keluarnya berduri, dalamnya. Yang bagus bagaimana Ustaz? Yang bagus luar manis, dalam manis. Buah anggur. Tapi Ustaz, anggur banyak yang masak, itu anggur Cina yang masak. Kalau anggur Indonesia manis, ya Bu, maka kita tidak boleh menilai orang daripada luarnya. Ada kisah Bapak Ibu terakhir. Seorang kiai diundang ceramah sama jamaah. Habis ceramah dikasih bekal oleh-oleh dari jamaah 2 kantong. Yang satu kantongnya besar sekali, saking besarnya 6 orang angkat di mobil. Kiai ngomong dalam hati, kata kiai, ini kantong besar pasti isi dalamnya lengkap. Tak banyak cerita kiai. Yang kantong kecil dikasih sama supir. Singkat cerita, sampai ke rumah, kiai langsung bangunkan istri. Kata kiai, Umi tanya bisik. Semangat apa orang? Ini ada oleh-oleh dikasih tahu jamaah. Yuk kita makan, pasti gue enak tenang. Istri dibilang enak tenang, tak banyak cerita. Langsung bangun cuci muka, gosok gigi, hidupkan lampu, bangunkan santri. Tengah malam jam 2 lapar. Setelah dibuka kantong yang besar, subhanallah, apa yang terjadi? Cuma nasi putih doang, lauknya kagak ada. Supir yang dikasih kantong kecil, pas dibuka, ya Allah yang karim, lengkap isinya. Ayam bakar, bebek bakar, ayam gulai, bebek sambal, dendeng batokok, sambal hijau, ada durian, jengkol. Apa kata supir? Ya Allah ya karim, bagusnya jamaah Masjid At-Tariq. Saya supir aja dikasih lengkap begini, padahal kantongnya kecil. Bagaimana kiai kami yang kantongnya besar itu? Pasti lebih lengkap lagi katanya. Padahal nasi putih doang. Maka karena itu tuan-tuan, dari kisah ini ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, tidak boleh menilai orang itu daripada luarnya. Setuju? Kedua, kalau saya dikasih bekal sama Bu Saripah, saya nggak mau langsung masuk ke saya, cek dulu. Yang mana yang paling enak? Lauk daging untuk saya, lauk telur untuk supir. Rugilah saya yang ceramah. Terima kasih ya. Nanti aman itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuan-tuan yang kami muliakan, terakhir saya pesan, ini pesan di luar dulu. 2024 kita akan pemilihan wali kota Batam, anggota dewan, gubernur dan presiden. Pesan saya dari hati yang paling dalam, Batam tidak akan maju kalau tanpa dipimpin oleh orang-orang yang hebat. Betul? 2029 insya Allah Batam melebihi dari Singapura. Itu kata Pak Wali. Ustaz pilih siapa? Saya tak banyak kisah. Dari zaman saya bujang tak pernah pindah kiblat tentang Pak Wali. Sepakat Bu? Walaupun kadang-kadang ada kaki dua, tidak apa-apa. Tapi yang jelas pilihan kita menentukan 3 tahun ke depan. Jangan gara-gara uang 300 yang orang begini kita pilih. Nah, nih, Bu, paham kan? Jangan gara-gara uang 300 yang ini kita pilih. Ingat, hidup tak selamanya. Tanggung jawab di akhirat nanti. Jelas Al-Quran mengatakan haram hukumnya memilih pemimpin yang kafir. Paham? Saya bukan siapa-siapa. Yang jelas saya ingin Batam ini menjadi kota bandar madani sesuai dengan harapan Gubernur 2024 Bapak Haji Muhammad Rudi. Amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Karena habis ini saya langsung pergi ke kabin di secara lagi sana, insyaallah. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya hamba yang banyak dosa, hamba yang sering jauh denganmu ya Allah. Ya Allah, dengan kami banyak dosa, dengan mengeluarkan kami, dengan maksiat yang kami lakukan, pandanglah kami semua dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami semua dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat Engkau ambil roh kami, jangan terasa sakit sedikit, sebagaimana Engkau meniupkan roh dalam batin kami. Di saat kami berada dalam rumah, sedikit pun tidak ada rasa sakit bagi kami, sedikit pun tidak ada rasa sakit bagi kami. Begitulah ya Allah, di saat Engkau ambil nyawa kami, sedikit pun tidak ada rasa sakit. Dan matikanlah kami ya Allah, diberkahi baginda Rasul, mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.